على نعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله ربنا السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مصباح الضلال وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان بعدد الليالي والأيام إلى يوم السحام أما بعد محمد بشر لقى البشر بل هو يقوت بين الحجر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته نبي جاه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأقول لكم سبحان الله وبحمده. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita puji Allah karena dengan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala semua kita bisa kembali berijtima, berhadir, berkumpul di majelis ilmu dan zikir yang penuh dengan rahmat dan barakah ini. Harapan kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan rahmat, mendatangkan barakah, mendatangkan maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi asbab apa yang kita lakukan ini menjadikan semua anak cucu keturunan kita laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat menjadi hamba Allah yang salihin, yang salihat, min ahlil qaramah wal istiqamah fi dini wa dunya wal akhirah, dan ditetapkannya kita serta mereka menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia pun beruntung di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita hantarkan, kita pasrahkan, kita tumpah ruahkan dan curahkan ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in tabi'in ila yaumiddin. Syinul khasiat rahimakumullah, kita masuk ke dalam pembicaraan wal maqalatul ashirah, pembicaraan yang ke-10. Mudah-mudahan apa yang kita tuntut ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita dunia dan akhirat. Pembicaraan yang ke-10 ini an ba'di zuhad, dari sebahagian orang-orang yang zuhud dari dunia. Nah, siapa zuhad ini? Orang-orang ahli zuhud di alam dunia ini. Wahumul ladzina ihtaqarud dunya wa lam yubalu biha bal akhadu minha qadra daruratihim. Orang-orang yang zuhud ini di hatinya adalah orang-orang yang menghinakan dunia. Nah, jadi dunia ini lawan orang-orang zuhud itu kada ada urusan prioritas. Walaupun mereka ini andai kata di seputar kehidupannya ini mereka dilihat oleh orang-orang yang hubud dunia berkelimpahan. Nah, tetapi di hatinya ini sedikit pun dengan dunia ini dia tidak tertarik. Kenapa dengan dunia ini? Karena dunia ini ujar Quran mata'ul ghurur. Isinya tidak lain dan tidak bukan hanyalah penipuan. Makin larang kita memiliki dunia nih, makin lapah pikiran. Nang nyata setahunnya berapa bayar pajaknya? Ya Allah tuh 4 biasanya BIC kali 4 juta misalnya 16 juta dulu nang hanyut, maka ada kerasaan dia sampai pulang setahun.
nang melihat aja bang. Belum lagi makin mahal, makin sakit hati bilanya cacat. Coba pian ini besi motor nang larang gurai lawan motor pickup nang bila hidup betunjul limpak, sakit hatinya nang mana yo? Sakit hati nang larang itu padahal gurai ya wara. Nah ini dunia. Jadi kehidupan mereka ini lawan dunia kada akan pernah tertarik. Nah ini orang-orang zuhud. Mudah-mudahan kita dikelompokkan Allah ke dalam kelompok orang-orang yang zuhud ini. Dan sugih kayak apa aja kayaknya amun mati kada ditimbun lawan duit. Sama lawan kada orang sugih bila mati ditimbun lawan tanah. Dan jadi kita ini cuman ada pulang orang ini kada berisi harta dunia tapi hatinya hubud dunia. Nah ini sakit. Ini tersiksa lagi ini. Tersiksa lagi. Jadi kita yang sudah belajar seperti ini, nah lawan dunia ini jangan tapi maulah sakit hati. Beisian kita bawa kepada ibadah. Kada beisian jangan sampai membuat kita stres. Kita kayak ini aja, nah ada kesempatan berkumpulan kita. Nah, melunak-lunakakan hati. Nah inilah orang-orang zuhud di mana mereka ini menganggap hina dunia. Dan mereka ini tidak peduli walam yubalu biha dengan dunia. Bal ahadu minha qadra daruratihim. Dan mereka ini menikmati dunia hanya sekadar keperluan yang mendesak. Nah, ini orang-orang zuhud. Nah kalau untuk dunia digunakannya ke amal ibadah silahkan ini. Berapa gunung Uhud saja kita besi amas silahkan. Tapi kita gunakan untuk akhirat. Karena dunia ini ujar orang ahli-ahli hikmah ini umpan untuk mengunjun akhirat. Dunia nih umpan untuk mengunjun akhirat. Sama kayak pengen mengunjun tuh dunia ini ya bener kuduk. Nang pian pairakan supaya dipatok haruan. Nang sakit ini kuduknya yang sidin makan. Mengunjun kada. Ini siapa aja pian nama lihat mama dah kan kada pintar. Ya kalau toh. Nah, jadi kita hanggan pengajian seperti ini. Nah, dunia kenapa jadi kita berusaha memikirkan supaya pengajian ini makmur. Supaya pengajian ini keperluan-keperluannya ini jangan terbengkalai. Kesini kita tujuannya. Nah, minta mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Nah, ujar orang-orang zuhud ini, man aznaba zamban, siapa yang terperosok ke dalam dosa. Nah tagawi dosa ay tahmiluhu, ia menanggung dosa. Sakalinya ini nang menggawi dosa ini mengaramputi orang misalnya, sehingga orang itu menjadi tersiksa karena dusta kita. Membubunguli orang misalnya, sehingga dalam kita membubunguli ini orang ini merasa kerugian dalam hidupnya. Tagawing ini umpama nih wahwa yadhaku, inya tertawa, model senang kau membubunguli orang kada ada penyesalan, model senang ini menyakiti orang, model bangga ini melakukan dosa itu. Wahwa yadhaku walhal, wawnya hal keadaan ini yadhaku ay annahu yafrahu yatahammaluhu, senang melakukan itu. Apa yang terjadi bila ini dilakukan oleh orang-orang pendosa? Senang menggawi dosa ini, kada ada sedihnya, kada ada perihnya hati. Maka fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki, kelak ini masuk neraka akan menangis meraung-raung. Dan jadi dosanya inilah udah menyebabkan ini kada dapat rahmat Allah, ditambah pulang lawan tatawa.
ditambah pulang lawan senang melakukan dosa ini, hapus ini tujar kada betah lagi. Umpama nih bangga dengan dosa itu, tak 2 kali sakit masuk neraka lawan manggerahung menangis. Allah. Kenapa? Sebab jadi masuk neraka ini menangis luar biasa, meraung-raung, lianna haqqahu, karena hak-hak orang namudzib berdosa itu ayan dima, mestinya hak orang berdosa itu menyesal. Ya Allah, mestinya menyesal, ini tertawa. Adalah orang berdosa ini tertawa bahkan himung banyak. Contohnya kayak penguru orang-orang nang narkoba tuh pian. Kenapa jadi jarang dapat ampunan Allah? Karena bangganya mehisap sabu itu. Malah pusang bila kada menyabuknya. Pusang bila kada melakukan dosa, bayangkan. Nah makanya jarang orang-orang yang seperti ini diberi Allah taubat 101. Kebanyakan waliyadzubillah matinya di dalam uperdoses, matinya dalam mabuk, matinya dalam sakal. Cuman ada sebagian orang ini mengkonsumsi narkoba juga, tapi hatinya perih. Ya Allah, aku ini berdosa ini nah. Malah ini jarunjung tatap sembahyang. Malah ini paribasanya padahal kada tantu sah nih, tapi nya kada ada urusan tersiok-siok ini beribadah kepada Allah, kada jadi masalah. Nah, orang nangka ini terbuka lebar ampunan Allah, terbuka lebar untuk taubat dari sakal. Nah, sedangkan haknya orang berdosa ini menyesal. Dan yang kedua, wa yastaghfirallaha, yastaghfira atapnya yang dima. Dan dia haknya orang yang berdosa ini istighfar. Allah karim. Istighfar inilah coba pian renung-renungakan. Ketika Rasulullah ini berdakwah puntang-panting dengan darah sahabat, dengan air mata, dengan harta, bahkan dengan nyawa, perjuangan nih. Lalu sampai kepada puncak perjuangan. Idza jaa nasrullah wal fath. Akhirnya kota Makkah tidak ada sejengkal pun yang dikuasai oleh orang musyrikin. Semua menjadi milik kaum muslimin. Idza jaa nasrullah. Hujung dari itu nah, padahal ini sudah menang, sudah Makkah ini dikuasai oleh kaum muslimin. Rasulullah tetap diturunin ayat. Ujung dari suratul Nasr ini apa ujungnya? Fasabbih bihamdi rabbika was, istighfar tetap. Coba pian renung-renungan. Innahu kana wabah, tetap disuruh istighfar. Jadi hebat istighfar ini, hebat. Nang dipuji Tuhan ketika Tuhan turun di tengah malam ke langit dunia. Demikian hadis qudsi menjelaskan, apa haja nang ikam pinta ujar Tuhan aku beri, apa haja hajat nang ikam kehendaki aku kabulkan, macam-macam. Tetapi di Quran tetap nang dipuji orang-orang wabil ashari hum yastaghfirun. Nang dipuji Tuhan tetap wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang minta ampun di waktu sahur. Hebat istighfar ini. Ketika kita sembahyang fardu, tuntung sunat muakkad mazhab kita Syafi'i untuk istighfar. Minimal astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Para wajib udah ini bila habis tuntung sembahyang. Atau nang lebih abdal lagi, nang lebih lengkap lagi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyal qayyum atubu
ilaih, atau digabung keduanya. Kenapa? Sebab makanya sembahyang, maka sunat muakkad tetap istighfar, karena ibadah pun berpotensi menyebabkan kita masuk neraka. Namun berdosa itu udah kada kita pandir lagi. Ibadah pun bisa menyebabkan kita potensinya masuk ke dalam neraka, berujub. Nah, istighfar. Di surah Muzammil, ketika Allah ini membeberkan hebatnya qiyamul lail. Surah Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Seterusnya di surah Muzammil pun di dalamnya, di ujungnya, nang Allah perintahkan ditutup dengan apa? Wastaghfirullah, minta ampunlah kalian kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Padahal hebat deh orang nang tahajud gini, tatap ditutup oleh ayat Al-Quran di surah Muzammil ayat 20 kah? Surah Muzammil itu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Tatap dituntut istighfar, minta ampun. Ini hebat istighfar ini, pian. Umat Nabi Nuh dan begitu zalimnya lawan Nabi Nuh, sampai kapal Nabi Nuh aja dihirainya oleh kaumnya. Ketika Nabi Nuh ini membicarakan tentang kebenaran, ja'alu asabi'ahum bi adhanihim mastaghsaw thiyabahum asaru wastakbaru istikbara. Bila Nabi Nuh ini berbicara tentang kebenaran, mengajak tauhid, talinganya nih kayak ini beritaan kaumna muntung tajulur pulang mengulut ke dene. Tatap Tuhan perintahkan lawan Nabi Nuh apa? Ujar Quran di dalam surah Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun, istighfar kepada Allah. Ayo, hilang beratan dosa-dosa ikam nang tangan kayak ini, nah katalinga, nang lidah tajulur, hilang asal istighfar kepada Allah. Maka bebunus pulang, bukan hanya ampun, itu kan dosa tuh, diberi Tuhan bonus pulang lawan orang nabi istighfar ini. Yursilis sama alaikum midrara, rejaki ikam simbolnya ada di istighfar. Jadi mungkin jawabannya pada pertemuan kita kali ini, karena rezeki kita ini mepet, mampet rezeki kita, mungkin standar istighfar kita kurang. Karena sebuah keniscayaan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Harta apa yang hendak engkau inginkan untuk kebaikan akhirat akan Allah curahkan kepada orang-orang yang istighfar. Jadi kadang ada orang-orang yang beriman kepada Allah ini merasa suci. Bahkan di dalam surah Muddathir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ujar Tuhan apa di dalam surah Muddathir nih, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Surah Muddathir nang ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ujungnya huwa ahlut taqwa, Allah itulah ahli takwa. Artinya hanya Allah yang kita ibadati, hanya Allah yang kita tunduki, hanya Allah yang kita pasrahi, hanya Allah yang kita harapi. Dan Allah bukan hanya ahlut takwa, ini orang-orang baik, tetapi wa ahlul maghfirah, Allah pun adalah keluarga ahli dalam tanda kutip orang-orang yang berdosa, asal dia hakun datang untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah. Sinul khasiat rahimakumullah. Dan kita dapat ilmu yang manfaat. Dan istighfar kita.
menangis hati kita. Dosa banyaknya kita. Ada ayat Al-Quran lagi lah nang ulun ingat nah, nang jadi hiburan pada pertemuan kita pada kali ini. Apa? Surah Ali Imran, surah An-Nisa, rasanya surah An-Nisa. In tajtanibu kabaira ma tanhauna anhu. In tajtanibu kabaira ma tanhauna anhu. Jika kalian, ujar Tuhan, tajtanibu, menjauhi, ma tanhauna anhu, apa-apa nang kalian itu dilarang. Tapi nang mana nang dilarang? Nah, nang dilarang ini adalah maksudnya kabaira. In tajtanibu kabaira ma tanhauna anhu, dosa-dosa besar. Jadi selama hidup kita ini, jejak rekam kita kadang menggawi dosa besar. Kita kadang menyakiti kawitan. Jadi kawitan ini namun hendak selamat anak buah dari dosa-dosa besar. Jangan tapi penyangkalan non anak. Kadada pang anak buah ini menjadi sukses karena sakit hati kawitan. Kadada. Nah, kita kada pernah misalnya jejak rekam ini nah menyakiti hati kawitan. Andai kata pernah kita minta ampun karena kawitan kita masih hidup. Apalagi dosa-dosa besar kabaira matan hauna anhu, kita kada pernah mengkonsumsi narkoba, mabuk-mabukan, karena itu bagian dari dosa besar. Jejak rekam kita andai kata pernah terjadi juga itu minta ampun kita kepada Allah, menyesal kita, kada hendak lagi. Mana dikejar-kejar malaikat Zabaniyah, orang-orang nang narkoba ini, mana dikejar-kejar intil pulang. Kada denang nyamannya. Kita kada pernah mencuntan dalam hidup nih misalnya. Kada pernah ampun orang, ampun saurang. Kita jejak rekamnya menjauhi dosa-dosa besar. Kabaira matan hauna anhu. Apa yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sambungan dari ayat itu? Nukaffir ankum sayiatikum. Tanpa istighfar kita karena menjauhi dosa-dosa besar itu, salah-salah kita diampunkan oleh Allah. Nah, lewat apa dalam sarah-sarah, dalam tafsir-tafsir ini menjelaskan lewat musibah kayaknya. Tapi impas dosa kita itu kayaknya. Kita kada pernah kada sembahyang. Kan dosa besar nih bila kada sembahyang. Sembahyang aja kita. Kita kada pernah kada puasa Ramadan misalnya. Puasa aja kita walau liot. Pada kau dirawak bila sedin puasa misalnya, tapi puasa aja. Nah, dosa-dosa kecil kita nukafir, ujar Quran, angkum sayiatikum. Dosa halus nang kaya apa aja akan terhapus dengan rahmatnya Allah. Liwat apa? Liwat musibah kayaknya Tuhan. Tapi amun sombong kadadaan, karena itu adalah bagian dari dosa besar. Amunnya dapat misalnya penderitaan hidup juga karena musibah juga, itu azab, bukan penghapusan dosa. Karena kesombongan ini tanpa ampunan, kecuali dia sendiri kembali kepada Allah dengan membawa kerendahan hati dan menghilangkan keangkuhan dan kesombongan. Bahaya apabila kita nih jejak rekamnya selama hidup kada ada menggawi dosa-dosa besar. Itu intinya, di samping Allah ampuni dosa-dosa kecil kita, wa nudkhilkum mudkhalan karima, kita bakal masuk surga aja. Kita datang aja ke pengajian ini nah ini menyebabkan yang adanya musibah cagar turun kalau kita dipalingkan Tuhan. Makin kita banyak istighfar, nah istighfar kita ini menukar musibah nang cagar kita terima. Jadi apabila ada kayaknya musibah nang kita terima, ini ada kita ini lubang nang kada ta istighfar. Makanya ratib atas ya, kalau astagfirullah
Nah 11 hanya targetnya harus 12 sabuting yang sangkut. Nah, jadi minimal kita ini istighfar kepada Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Janji Quran kalau lawan Nabi Nuh aja umatnya diberi Tuhan maka itu, apalagi umat Rasulullah. Yursilis sama'a alaikum midrara, ini sebuah keniscayaan. Asal istighfar. Nah ini di surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kabaira ma tanhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Itihiyah kita ini nah. Adakah dosa besar kita nang tegawi? Amunnya kadada kita puji Allah. Dosa-dosa halus kita bakal diampuni Tuhan aja. Kita cagar jadi akhirat masukkan ke surga aja. Amun durhaka kada kawaan kawitan. Biar nang himba subuh udah duduk madang pengajian ini. Kada kawa. Atau masih lagi kita ini mengkonsumsi minuman hungang. Kada kawaan. Dan kita dan mereka diberi Allah petunjuk. Nah kita kembali kepada pembicaraan ini. Malih sudah diberi Allah pertolongan idza jaa nasrullahi wal fath. Ya kalau toh mestinya bersukacita aja lagi nih, tetap dituntut oleh Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, istighfar. Jadi jangan kita meninggal istighfar nih. Dan barang 11 kali kah sembahyang astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Amun himba asar ujar Nabi bila ikam nih istighfar himba asar 70 kali. Nah Allah ampuni dosa 70 tahun. Sahabat betakun amun habis pang Rasulullah kayak pulun ampih lah. Bukan dejer Nabi ikam bisi kawitan ngelak. Nah dosa kawitan ikam mulang kayaknya diampuni Tuhan. Mun kawitan nulumpang habis sudah. Nah ikam kada bisi keluarga kajar Nabi mamarine ikam 10 bisian. Nah mamarine ikam mun habis bang Rasulullah. Nah ikam jar Nabi kada bisi tetangga kah. Oh istighfar ini memberi syafaat nang mestinya laknat Allah akan gugur di satu negeri itu, akan diangkat, dipalingkan oleh Allah. Istighfar dan kita dapat rahmatnya Allah. Nah ini tadi ujar orang-orang zuhad nih, ini nih berdosa maka himung lawan dosa itu, himung. Nah bakal masuk neraka jar mereka, walhal keadaannya dalam keadaan menangis. Dan dosa kita diampuni Allah. Kita ini dalam sambahyang tetap dituntut istighfar, minta ampun. Padahal sambahyang udah misalnya ini rakaat nang terakhir dari 300 rakaat, bisa saja kita sambahyang sunat 300. Terakhir ini nah pas bangun dari sujud pertama ke sujud kedua meninggallah bacaan Rabbil Firli. Rabbil Firli itu apa maknanya? Ampuni. Tetap dituntut minta ampun. Ayo ya mestinya udah angka 300 ini kada perlu Rabbil Firli lagi. Tuk pedene kada. Ini sebuah simbol bahwa kita ini jangan berhenti merasa salah di hadapan Allah. Jangan mentakan sudah ahli ibadah pak ibadah kita ini kayak orang suci. Sinul khasyiat rahimakumullah. Padahal Quran sudah turun lawan Nabi inna patahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama. Tatap ketika idza jaa nasrullahi wal fath fasabbih bihamdi rabbika
takbir. Apalagi maksudnya ini nah umat ini, apalagi umat nang duduknya seperti kita di akhir zaman. Umat kita nih pantas saja amunnya tasiksa, pantas dan sangat pantas, waliyadzubillah. Kenapa? Karena berpotensi untuk berdosa ini lebih lebar ketimbang orang bahari, lebih terbuka lebar ketimbang orang bahari. Sementara ketaatan di akhir zaman ini makin sempit ketimbang orang-orang bahari. Ya kalau tahu orang bahari mungkin hendak melihat Pak Habib ini naik ke atas jinggah dulu perjuangannya. Nah, subuh pulang nih tapi nampak kan dia juga. Karena ulun manamuni di Martapura ini di Batang itu bibinian ini berdahulu tasungsong sebelum tahrim Masjid Al-Karamah tuh nah. Itu buan bibinian ke Batangnya. Manamuni ulun itu. Nah, kayaknya habis sudah waktunya buat bibinian hanya lalakian turunan. Ada wayah ini. Beimbayan. Ya Allah, gelambungan tapih bercaburan. Wayah ini kan ada usaha lagi kita naik ke atas jingga. Mbak buka jendela atau duduk di palatar sudah kelihatan. Pengajian bahari rami. Guru-gurunya pulang mengajarkan supaya rendah hati, tawadu, kayak apa kita di kampung nih bermasyarakat ini jangan memandi rurang, begutung ruyung, saling membantu. Bari, kenapa? Karena informasi dari luar kada masuk. Jadi talinya mereka ini tuan guru itu Pak enggak di kampung. Bila beisukan tuntung bawirit lawas wiritnya subuh nah kepohumaan tang hari kena makanan naikkan sore kena paling bepandiran satu mat malam mengajian kekanakannya. Ya kalau toh isok itu pulang aktivitas makanya meninggal di kampung itu husnul khatimah. Tapi weh ini jangan di kota, di kampung pun sudah kemasukan berbagai macam informasi yang menyesatkan. Malah amuk di kampung pada di kota. Di kota libas sudah menjinet, di kampung lah amuk. Jadi wah ini nih hari raya ya Allah habis waktu kayak ada cukup hari raya itu bilang ke sepupu. Nah sudah tuh berjalan gini nih urangan nih aja nung bersepida nih itu gini namunnya kada jeli nih terampak tahi sapi ya Allah toh nah rami ya Allah wah ini hari raya ada nang guring kayak ada nang dihilangi silaturahim toh saking kayak ada lagi kehormatan Idul Fitri atau Idul Adha. Udahnya bulan puasa kayak ada bulan puasa muni habar tarak berampak jar anu paman pintol tang hari bulan Ramadan berampak berjualan datang di mana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Isbatunya ini berdadak toh begara gaji membungkusnya lawan daun kaladi ulun sawat bang ambil lupa mencari daun kaladi itu hendak membungkus is begara gaji bebaluk isnya. Wah ini la ilaha illallah. Mestinya ibadah makin meriah, tapi inilah akhir zaman. Jadi kada ada jawaban kita ini kecuali banyak istighfar supaya tetap bertahan. Wa yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kalau dahulu di zaman dahulu boleh jadi anak yang kita tuntut untuk selalu minta ampun non kawitan. Akhir zaman ini bisa terbalik, bisa kawitan yang harus banyak minta ampun lawan anak buah. Jadi kada menjatuhkan harga diri juga kita sebagai kawitan sehingga lawan anak kayaknya nak minta ampun abah kalau salah lawan ikam, mama minta ampun lohai lawan ikam kalau salah kada salahnya.
Mungkin kita salah mendidik, salah membawai. Amun urusan ka pamiran mah sarek. Amun urusan ka pengajian kada suah inya tadangar dibawai. Kan salah toh. Nang dibicarakan pulang bila tak kumpulan kakanakan ni kadada nang dibicarakan tentang amalan, agama, nang ada kayak apa kehidupan nang dibicarakan. Jadi wajar aja talingnya ini sampai waliyadzubillah dalam tabarak karena kadang menggunakan talingnya ini kepada kebaikan dan kadang mencerna kebaikan itu dengan akal pikiran kemudian diaplikasikan dalam tindakan kehidupan, maka ujar Quran dalam surah Tabarak, mereka orang-orang nang ashabus sa'ir ini menyesal, lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna min ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuqal li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka. Apa dosanya yang mereka akui? Lau kunna nasma'u au na'kilu, jikalau kami diberi kesempatan hidup semalam hakun saja ke pengajian. Ini kada hakun, padahal parak saja bamik pulang, pengumuman pulang lewat medsos diumumkan, lewat WA di grup dikirim, kada ada pina kayak lunak-lunak hati untuk menyikapi itu. Gawinya aja, awas bisa kena ayat surah Tabarak ini. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim. Dzambihim ini kada dzunubihim, dzambihim nang kada hakun bade dengar tuh Pak. Tapi apa yang terjadi? Pasukan li ashabis sa'ir, mereka ini akan dilemparkan berkumpul dengan penghuni waliyadzubillah neraka sa'ir. Mudahan salamatan kita berataan. Han belum lagi lah nang lain-lain. Kita perlu ini cross check nah kehidupan ajin ada kita ini melakukan dosa nembangga. Nah mudahan berkat kita mendengar ini dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya lagi waman ata'a wa huwa yabki, siapa yang melakukan qata'atan wa huwa yabki, hal keadaannya walau sudah taat tetap menangis. Tetap hati ini harap-harap cemas. Apa harap-harap cemasnya? Haya aminallah, malu kepada Allah, wa khaufan minhu ta'ala, takut kepada Allah ta'ala, ala taksirihi fitil qata'at, atas keteliduran atau kekurangannya di dalam taat. Kita ini kadang-kadang nang sempurnanya taat ini, tapi tetap kita harus gawi. Tetap jangan merasa kada sempurna lo kada menggawi, itu tak dua kali luput. Walau merangkak kita tetap datang kepada Tuhan. Andai kata kita kada sampai, niat kita yang menyampaikan kita wasil kepada Allah. Nah, ini pang nah pengajian ini mudah-mudahan kita tuntung pandang. Dan kada perlu juga target kita ini harus banyak nusianya. Kada jadi masalah. Ulun laundani aja kalau lagi berduaan sini kada jadi masalah juga. Cuma kada perlu lagi bamik nih, itu apa bamik kita berduaan nih. Intinya niat kita ini sampai ke mati kada mundur untuk talibul ilm, untuk menuntut ilmu. Maka ini nah tahu kita lalu istighfar. Jadi amalan kita ini nah jamaah yang dirahmati Allah dua hal aja, salawat, istighfar. Salawat memaraki Nabi supaya dapat jatah syafaat. Istighfar kita minta ampun karena kita tahu diri bahwa kita ini bukan manusia suci. Jadi salawat, istighfar, selamat saja hidup. Nah, nang dosa-dosa besar kada kita gawi. Nah, dosa-dosa kecil, hal-hal nang kada tapi bagus, Quran sudah memadahkan nukaffir anhu sayiatikum. Kami ampuni aja dosa itu. Lewat musibah kada berduit kayak orang. Nah ini salah satu pertanda bahwa ini penderitaan yang menjadikan kita datang ke hadapan Allah kayaknya tanpa noda dan dosa. Atau garing aja awak kada mau nyaman kayak orang awak. Melihat orang ya Allah sabalah nangka habis dengan nangka. Apa nih nang Jogja nih apa. Nah ini budak
habis bilang setengah panci lawan batis-batis hayam menggulu-gulunya menit orang ayuha seorang ya Allah mencium baunya aja udah misalnya ada papa inilah kehidupan ini kada akan pernah abadi, kada akan pernah abadi. Silahkan kita petantang petinting di dalam alam dunia ini, tapi jar Quran wala tamshi fil ardi maraha fa innaka lan tablugal jibala tula. Jangan engkau petantang petinting di muka bumi ini, sekuat sehebat apapun engkau tidak akan pernah melintasi gunung yang tinggi sanggup. Ada sanggup kita naik ke Jabal Sur aja kita manggah muko. Nang Nabi hendak hijrah jadi terminal peristirahatan tuh Jabal Sur. Allah karim. Amun umrah karena katanya tinggian kita di bawahnya aja melihat paling gaitnya nama nunjuk itunya no Jabal Surnya ada nang luput cangang nang lain teh cangangnya. Ya Allah, ya Allah. Amun hendak dapat aura positif nang kuat, nah naik ke situ kita karena asarnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak akan pernah hilang di gerus zaman. Biar duduk kita di situ. Ada aura positifnya, cuma naiknya nang ini 2 jam, turunnya 5 menit saja, tapi betimbe. Sama turunnya kurang lebih aja. Kalau Jabal Nur itu sejaman lah, sejam naik lawan turun. Tapi kau istirahat kalau Jabal Nur, kalau Jabal Sur masih asli lagi gunungnya sampai hari ini. Nang di pinggir jurang, makan menanjak terus. Allah, ada kawan makalamak orangnya pindah gagah melihat batu jaja 5 ulun kada sanggup lagi sampai di sini aja guru enak. Nah ulun kada kawam nah betarusan kayak Pak aja dampak ulun bulik kena mencari taksi. Nah bus ya kita nak kada sanggup ini naik kada kawa turun takutan. Oh majing karam nang ini ruku habis. Astagfirullah, mudahan dapat rahmat Allah dan kita berataan selamatan berataan. Nah bilanya kayak ini kita selalu jadi tabiat bila kita beribadah rasa kurang ini kitanya rasa takutan kalau kada diterima Tuhan karena taksir kitanya. Nah apa yang terjadi ini sebuah bukti ujar orang-orang zuhad ini fa innallaha ta'ala yudkhilul jannata wa huwa yadhhak. Kita akan dimasukkan Tuhan dengan sifat seperti ini ke dalam surga dalam keadaan tertawa riang gembira. Dan kita nang nomor 2 nih nah. Betatap baik kita nih kurang biar kayak apa aja hebatnya kita beribadah tatap kurang. Busia nang kayak nang barang antik juga ada aja nang kada sesuai kehendak maka bilang habis sudah duit. Nah jarang 2 bilah aja pang kada pagat rambutnya jakannya 3 ada aja kurangnya. Kada jadi pulang payo. Kayaknya ada ini ada itu mencari pulang ke situ kamari betamuan dah beratus juta habis duit sampai kalau nang menukar ujana menukar coba pengjarang bandanya nih ke banyu soalnya panas banyunya anang asli itu jadinya biar dijarang banyunya menggurak tatap pada panas gagal pulang musia nang kayak ini nah kita beribadah nih lawan Tuhan na'udzubillah min dzalik. Karena hak untuk menolak dan menerima milik Allah. Ini yang kita takutan. Kalau berdosa kan ada istilah kekarateriaan bilanya berdosa langsung berdosa. Tapi kalau beribadah macam-macam penilaiannya dari tim jurinya. Nah, kayak sidang tuh. Ini juri tentang makanannya. Nah betamuan nang haram dimakannya tadi tolak tuh jangan lain. Nah, ini urusan ibadah. Ada tim juri pakaian lawan tempatnya. Pakaiannya benajis nih nah. Ditolak. Ini. Mudahan kita jangan nangka itu Tuhan. Nah, bila melihat kita beribadah udah tarima aja mereka teh. Kasihan ini hidup di akhir zaman nih. Nah ini pang mudah-mudahan nangka itu kita. Mudah perhatian kita pulang nama pahirian.
maka pahirian ini memang menyebabkan samuyaan kebaikan dimakannya, sebagaimana api memakan kayu bakar. Gara-gara di hati ada pahirian, ibadah ini nol berataan jong, karena al-hasad yakulul hasanat. Pahirian ini akan memakan samuyaan kebaikan, dan pahirian ini masuk ke samuyaan lini, masuk ke pedagang, masuk ke pegawai, masuk ke pertanian, masuk ke peternakan, masuk ke perikanan, masuk ke tuan guru, masuk kalau orang jahil. Ini dengki ke samuyaan lini masuk. Jangan pian anggap bila jadi tuan guru steril dari dengki. Malah ujar para hukama, para aulia-aulia Allah menjelaskan, para tuan guru ini lebih besar potensinya untuk memiliki kedengkian. Ini pian Allah karim. Maka orang nang dengki ini kedudukannya sama lawan syaitan. Kalau syaitan kita disuruh berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lawan orang dengki pun kita disuruh berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin. Oh. Jadi udah jadi iblis orang nang dengki ini, walau wujudnya bebulang, walau wujudnya betungkat besurban. Dan kita salamatan berataan. Nah, kita terus akan pulang. Ay, ya perahu gayatal parhi. Nah, masuk surganya nih, gembira, puncak dari kegembiraan. Karena apa? Sebab lihusuli matlubihi wa huwa afullahi ta'ala. Karena hasil apa yang dituntutnya yaitu kemaafan Allah. Kita nih amun kada dimaafkan Tuhan, kada harapan ke surga pian. Oh ma kita nih. Ini berujung. Makanya ujung dari duduk antara dua sujud itu sesudahnya apa ujungnya ya barabbik firli wa'fu itu ujungnya maaf Tuhan nang ianya pian. Amun Tuhan nih kada memaafkan makanya kita minta benar amun dihisap, kita minta hisap nang mudah, jangan betili-tili interogasinya kaina. Amun betili-tili nukisha fil hisab adzabahullah au kamakal. Ujar Nabi, siapa teliti kena diperhitungkan di hari kiamat, itu pertanda akan diazab oleh Allah. Karena apa? Karena pasti betamuan lawan salah, pasti betamuan. Nah mestinya kan bodoh lah, nggih bodoh ya. Mereka bisa bayang lah ya. Nah nyaman itu. Kan bodoh lah, nggih. Bodohnya di mana? Di Banyulidingnya bayarlah. Manunggak sudah 7 bulan. Baik kan mati bang, sahabat bayarlah. Ada tak bayar. Ahli waris si gampang sampai dicabutnya. Nah berarti tak hutang bodoh tadi. Sakit kelak. Jadi kita nih mudah-mudahan kayaknya makanya berdoa kita bila berwudu nih nah. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Begitu pulang napa ujungnya wa as'aluk antu ya kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Hisab ulun Tuhannya dengan hisab yang mudah. Kita nih sasar setahun, kita nih bukan sasar bajauh lawan kubur. Allah karim. Coba ran wakan na tabur kita bakumpulan nang kaini nah. Apa nang kita galahakakan tatawa behimat. Mati kayaknya kita. Iya mun mati pas anak buah mapanan senyum kita pintangan di situ barang. Ini kita meninggal, anak perlu bimbingan kita lebih misalnya. Anak ada mapan lagi secara finansialnya, mati ini bisa jadi pucung soko. Anyar kawin tuha udah kalau ngalih kawin Tuhan nih. Mbak anak bingung anak. Bang Iyo kaya aja Bang Iyo abah kayak gini. Allah mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Anak kita kemana akan ngerang hidup nih, coba pian renu akan. Nah kada ada pilihan lain kita ini kecuali banyak salawat, banyak istighfar. Kita teruskan lagi. Wal maqalatu tsaniyatu asyarata. Perkataan yang ke-12 ada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la saghirata ma'al israr.
Au kamakal, ujar Nabi, tidak ada dosa kecil beserta israr diulang-ulang. Jadi kadang jadi halus bila diulang-ulang. Nang kayak membuka aurat tuh itu dosa kecil. Tapi amun saben hari membuka aurat betumpuk jadi dosa besar jadinya. Makanya kita ini bila berdosa kecil, nah bawa bi isai'atal hasanata, bawa kebaikan, mudahan kebaikan ini menghapus dosa itu. Nah, paling penghapusan dosa ini di mana? Hadirnya kita di majelis ilmu. Nah kayak ini penghapusan yang sangat besar, karena kita melangkah aja sudah dimintakan ampun oleh iwak, dimintakan ampun oleh burung, bayangkan biar. Ini nang tulak ini tadi mulai turun di palatar tadi, hitan, tair, hitan pil bahar, tair pisama jar Nabi, balum babatuan, balum rurumputan, kemudian malaikat pulang, tadau ajnihat taharidan bima yasma'u, malaikat menghantarkan sayapnya, belum lagi malaikat jadi saksi. Ini halumu jar malaikatnya, ada malaikat ini yang patroli. Nah, bila mereka menemukan perkumpulan di dalamnya ini ada zikir, di perkumpulan itu ada majelis ilm, kasinian malaikat berdataan, aku menemukan orang-orang yang berkumpul beribadah kepada Allah. Ikan bang, adakah bertamuan di ujung sana? Ada jar malaikat. Ada ya, aku pindah berkumpulan rame sekalinya bedum. Oh, jangan ke situ jar malaikat. Sekalinya becatur. Jangan kesinian. Nah, bulikan kayaknya kita. Malaikat pun bulik juga. Tuh hadis Nabi yang panjang nih. Sampai Tuhan bertakun, ujar Tuhan, malaikat, apa yang kamu dapati tadi? Di situ Tuhan ini datanya orang-orangnya. Jadi ngaran-ngaran kita ini tanpa mengenalkan diri kepada malaikat-malaikat ini, mereka mengetahui. Nah, ini ngaran-ngarannya Tuhan enak. Mahapenya berkumpulan di situ, wahwa a'lam. Tuhan lebih tahu sebenarnya. Nah, Tuhan ini berkumpulan di situ hendak surga. Ujar Tuhan, mesti hendak surga bubuannya nang ada nang itu. Suah ka melihat surga. Ujar malaikat, jaka pian lihat takan salubang jarumnya. Mereka sampai mati kada hendak bubar lagi di situ. Jangan kita nih melihat salubang jarum surga, kacau kehidupan. Kada hendak bulikan lagi kita sampai mati di sini. Habis toko dibubul orang. Nang sudah lawas kawin kada apa-apa, nang hanya nikah nang kasihan. Kan hendak bulik lagi tuh Pak. Nang bahuma kada ada lagi, nang menuri gatah kada ada lagi, kacau ekonomi. Jakanya pian tampayakan jar malaikat. Banang ditakutan akan buannya tuh Bang, kenapa jadi berkumpul di situ? Takutan neraka tuh jelas sejak lalu kita ini beratan hendak surga takutan. Makanya hendak berkumpul di sini kada hendak duit Bang, kada ada duit di sini. Malah rugi duit bisa amunnya ada cilingan ngena. Ya Allah tah. Nah, kada ada urusan ini. Kita takutan neraka di sini jadi berkumpul hendak sur. Nah, jaka pian tampayakan salubang jarum di neraka itu Tuhan. Au kamakal. Mereka kada bubar sampai ke mati karena takut kepada siksaan Allah. Kacau juga. Nah, jar malaikat kayaknya aja sudah jar Tuhan malaikat saksi akan. Nah, jadi kita penyaksi kita di malaikat. Apa yang mereka kehendaki itu aku beri. Apa yang mereka takutkan itu aku lindungi. Jadi kita akan diberi surga, dilindungi dari neraka. Nah, ada saiku malaikat protes. Ujar malaikat, ada saiku nganu Tuhannya tak kasak. Ini kada ada urusan surga, kada ada urusan neraka. Cuma ini bulik ngalih. Tak kasak di tempat itu. Atau ini tujuannya apa? Nah, amun di rumah dimamai bini baik ke pengajian. Atau di rumah benyamuk baik ke pengajian. Nah, tujuannya kada ada hendak surga, kada ada takutan neraka. Tak kasak saikong. Apa jawaban Tuhan? Humul kaum la yaska jalisuhum. Itu kaum tidak akan pernah mencelakakan orang rasa kedudukan dengannya. Tak umpat juga diberi Tuhan surga, dihindarkan neraka. Tak kasak kada bawara atau
apalagi sengaja hendak menuntut coba. Cuman karena ini hadiahnya surga, lain kipas angin, makanya berat menuntut ilmu nih. Lihat ya, pian bila malam Sabtu nih, macam-macam kayaknya keluaran ujur nih. Awak lah sakitan. Nak ada suabe hilang, kawan be hilang. Dan sebida motor lah kimpis, gas lah habis, alang lah menyambal, macam-macam. Intinya supaya jangan dapat surga. Mudahan tuntung pandang kita beretaan. Nah, kita kembali ke sini. Nah, jadi kadada lah intinya, kadada dosa kecil itu bila dilakukan berulang-ulang. Ma'al israr, ma'al kesinambungan. Nah, ini berkesinambungan. Continue jar orang gambut. Ma'al israr. Nah, fa innahu bil muadzabah, karena bahwasanya bil muadzabah dengan merutinkan, ya dirutinakan terus-terusan alaiha sagirah tadi. Nah, ta'dzumu akan menjadi besar, patasiru kabiratan, jadilah dosa besar. Samut ini namun meigut di ujung tangan kita, ikong kada apa-apa deh. Lawan di kusin hilang aja sakitnya, lawan bangkaknya. Amun saikong coba amun menyeraput, di luang talinga ada samut, di luang hidung, di luang burit ada samut, bilang mati kena karuan. Ulang-ulang. Jadi apa ini jangan diremehkan, akan menjadi dosa besar ma'al israr. Nah, kita teruskan lagi. Wa aidan anna ala asmistidamatiha patasiru kabiratan. Dan demikian pula, ini syarah hadisnya, orang yang bercita-cita untuk berkesinambungan melakukan itu, maka niatnya ini pun menjadikan dosa itu besar. Makan wadai misalnya 3, bapadah 2. Nah, misalnya nih kecil aja misalnya nih. Nah, karena gol ini tadi gawian gini. Nah, isok dia aku gawi pulang. Nah, niat yang ini nah, sampai pokoknya aku sampai pabila aja aku gawi terus ini karena aku treknya bisa. Misalnya, nah jadi dosa besar. Kalau manang lah kita nih, nah, astagfirullahaladzim. Maka bila berbuat azim pulang istighfar nih, sabuting pohon di surga tumbuh. Kalau astagfirullah aja ada, tapi kalau berbuat azim di keterangan yang lain nih, sabuting pohon tumbuh. Nah, yuk pian 1000 misalnya astagfirullahaladzim, 1000 pohon di surga tumbuh kayaknya. Jadi hari ini aku hendak bertanam tiwadak di surga. Nah, astagfirullahaladzim, 1000 rapun tiwadak. Nah, esok kayaknya aku hendak bertanam durian muntung. Nah, muntung kan muncung. Nah, astagfirullahaladzim, nah durian pulang. Esok aku hendak lingking, nah lingking nang ungu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini aku hendak salak punduh. Nah, kayaknya dulu salak balik, dulu salak punduh, dulu Jogja kalau tah. Astagfirullahaladzim. Pokoknya bilanya berbuat azim, diberi bonus oleh Allah, ampunan dosa dapat, tumbuhan di surga untuk kita pun menjadi ada. Coba, ini amunnya luput kadang-kadang ini. Nah, kemudian lagi wala kabiratan ma'al istighfar. Tidak ada jar Nabi dosa itu menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar, dengan taubat. Jadi kada ada urusan dosa besar umat Nabi Muhammad nih asal hakun taubat. Nah, at-taubati ma'at-taubati bisyurutiha, tapi ada pang syarat-syarat taubatnya. Kalau lawan manusia, nah bertambah. Kalau dosa lawan Tuhan, kalau dosa lawan Tuhan ini 1 baampih. Ya kalau nih, nah ikhlas baampih. Yang kedua berniat kada hendak mengulangi. Yang ketiga menyesal, selesai aja. Baampih, niat hati kuat kada hendak mengulangi. Yang ketiga menyesal. Ma'al istighfar lapasnya dengan istighfar misalnya hati menyesal. Nah, kalau lawan makhluk 4 tam baampih, kada hendak lagi mengangkat tanah. Nah ikhlas nih, bulikakan patuknya dulu ya kalau nih. Nah,
Kemudian begitu kada hendak mengulangi lagi, nang ketiga menyesal, nang keempat ya tadi nah minta halal atau membulikakan berat sedikit. Makanya ujar aulia Allah, kalau 1000 kita punya kesalahan dengan Tuhan, ini ahwanu, lebih kecil, lebih ringan dosa kesalahan kita lawan Tuhan dibandingkan satu kesalahan dengan hamba Allah atau makhluk Allah. Karena kesalahan dengan makhluk Allah ini berat. Tuhan kada umpat campur. Ini Pak, mudahan kita dapat rahmat Allah. Yang paling bagus itu astagfirullah li wal mu'minin wal mu'minat. Itu paling bagus. Wala kabiratan mal istighfar ay at-taubati bi syurutiha fa inna taubata tamhu asral khati'ah, karena taubat itu akan menghapus jejak kesalahan. Nah, wa in kanat kabiratan, sekalipun dosa itu besar. Rawah hadal hadis ad-Dailami an Ibnu Abbas lakin bitaqdimil jumlatil akhirah anil awal. Kemudian wal maqalatu salisatu asyar kila hamul arifi asana. Keinginan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu adalah selalu memuji Allah. Nah, bagaimana pula yang lain daripada orang-orang yang wasil? Apa pembicaraan ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, mari kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta taqabbalallahu minkum. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.